Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan Bab 521 Wajah Manusia dan Hati Binatang. Luming mengambilnya dan membuka toples anggur, segera aroma yang kuat masuk ke lubang hidungnya. Ini benar-benar anggur yang enak. Luming tertawa. Haha, tentu saja ini anggur yang enak, datang dan minum. Hanmen tertawa terbahak-bahak, mengangkat toples anggur, dan minum beberapa teguk. Ayo! Musen dan Mulin juga mengangkat toples anggur dan minum beberapa teguk. Luming tersenyum, mengangkat toples anggur, menyesapnya, merasakan aroma anggurnya kuat, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, ini benar-benar anggur yang enak. Yao Xuan juga minum beberapa teguk, dan sedikit tersipu melayang di pipinya. Kemudian, semua orang merobek daging monster panggang itu, memasangkannya dengan anggur buah, dan memakan serta meminumnya. Tidak lama kemudian, sebotol anggur habis, dan bahkan Yao Xuan meminum setengah dari toples anggur. Wajah kecilnya merah padam, sangat imut. Dia hampir menatap lurus ke mata Hanmen, cahaya berapi-api melintas di matanya, dan kemudian buru-buru memalingkan muka. Kalian, kapan kalian akan melakukannya? Pada saat ini, Luming meletakkan botol anggur dan tiba-tiba bertanya. Yang dia tanyakan adalah Hanmen, Musen dan Mulin. Beberapa orang tercengang, menunjukkan kebingungan, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kakak Lu, apa artinya ini? Tentu saja kamu melakukannya padaku? Luming berkata dengan senyum tipis. Kulit Hanmen dan yang lainnya berubah dengan liar, dan sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Kakak Lu, kamu benar-benar tahu cara bercanda, bagaimana kami bisa melakukan sesuatu padamu? Hanmen menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur. Di sampingnya, Yao Xuan juga menunjukkan keraguan, dan menatap Luming dengan mata besar yang berbinar. Sampai sekarang, apakah kamu masih berpura-pura padaku? Kamu pikir pakaiannya sempurna, tapi kamu tidak tahu ada kekurangan di mana-mana. Suara Luming berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Kakak Lu, apakah kamu salah paham? Ekspresi Hanmen berubah jelek. Kesalahpahaman? Hehe, sungguh kebetulan kamu menemukanku dan mengundangku untuk bergabung dengan tim sejak aku memasuki alam skala iblis, kata Luming ringan. Kakak Lu, ini benar-benar kebetulan. Saat itu, kami baru saja mengundang Nona Yao Xuan untuk bergabung, dan masih ada satu orang yang hilang. Kami baru saja melihat kakak Lu masuk, jadi kami mengundang kakak Lu. Hanmen menjelaskan. Oke, poin ini masuk akal, tapi kalian terlalu murah hati ketika kamu menggali kristal yang berhubungan dengan tanah kelas menengah. Kristal yang mendalam kelas menengah sangat berharga. Ada 1000 batu, tapi kamu sangat murah hati, dan Anda bahkan tidak memikirkannya, berikan saja kepada saya. Orang biasa pasti akan menunjukkan keengganan dan cahaya yang berapi-api, tetapi Anda tidak melakukannya, itu sangat tidak normal, sangat sederhana, ini tidak lebih dari Anda ingin menang kepercayaan saya. Kata-kata dari Anda? Pertahanan dan memenangkan kepercayaan saya, tapi sayangnya, Anda telah bertindak terlalu banyak. Luming menjelaskan dengan ringan. Wajah Hanmen, Musen, dan Mulin menjadi jelek. Pada saat ini, tubuh Yao Xuan tiba-tiba bergetar, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya tampak kehilangan semua kekuatan, dia tiba-tiba lemas, dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Mengapa saya tiba-tiba kehilangan semua kekuatan, dan saya tidak dapat mengerahkan energi sejati saya? Yao Xuan berteriak panik. Pada saat ini, kulit Luming juga berubah, menjadi pucat, dan dia bersandar sedikit, meraung, kalian, racun anggurnya. Racun, tidak, saudara Lu, jangan bicara omong kosong. Hanmen membantah. Saya masih mengatakan tidak, seluruh tubuh saya lemah sekarang, dan saya tidak dapat mengerahkan energi saya yang sebenarnya. Ini jelas diracuni, Luming meraung. Aku juga diracuni, kenapa kamu baik-baik saja? Yao Xuan menatap Hanmen bertiga dengan panik. Ketiga Hanmen memang baik-baik saja. Hanmen dengan hati-hati menatap Luming beberapa kali, matanya menjadi semakin cerah, dan kemudian dia tertawa penuh kemenangan, hahaha, Luming, kamu memang diracuni,
Kamu telah diracuni oleh Xi Jinsan, dan seluruh tubuhmu lemah. Esensi sejati tidak dapat dimobilisasi. Sekarang, kamu adalah ikan di papan. Kamu. Benar-benar kamu yang meracuni, kenapa? Yao Xuan berseru tidak percaya. Kenapa? Bukan karena anak ini terlalu percaya diri dan berani menyinggung keluarga suci. Bukankah itu mencari kematian? Kamu hanyalah alat yang kami gunakan. Hanmen melirik Yao Xuan dengan ekspresi muram. Penampilan sederhana dan jujur itu. Musen dan Mulin memiliki ekspresi yang mirip. Alasan kamu membawa Yao Xuan adalah untuk menurunkan kewaspadaanku, tapi ada satu hal lagi yang benar-benar tidak bisa kupahami, kata Lu Ming. Oh, ada apa? Aku tidak keberatan menjelaskannya padamu. Hanmen tersenyum bangga. Dia tidak takut Lu Ming menunda waktu, karena semakin lama bubuk Shi Xiangguanjin digunakan, semakin efektif obatnya. Jika keluarga suci ingin berurusan denganku, kirim saja ahli untuk membunuhku. Mengapa mengirim kalian untuk mendekatiku dan diam-diam meracuniku? Kultivasiku tidak cukup kuat untuk meminta seseorang dari keluarga suci membunuhku. Kata Lu Ming. Hei, Lu Ming, mudah bagi keluarga suci untuk membunuhmu, tetapi membunuhmu begitu saja, bukankah lebih murah untukmu? Yang diinginkan keluarga suci adalah agar kamu hancur dan terkenal. Membunuhnya lagi. Saat ini, kami baru saja tiba dan menjatuhkanmu. Dalam hal ini, menurut Anda apa pendapat pejabat tinggi istana di Tianshan tentang Anda, dan apa pendapat Nona Mulan tentang Anda? Hanmen mencibir. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah tujuan keluarga suci, cukup kejam untuk merusak reputasinya. Wajah Yao Xuan sangat pucat, matanya berkilat ngeri, tubuhnya terus gemetar, dan dia berteriak, "Saya tidak tahu apa-apa, saya mohon, tolong biarkan saya pergi." Salahkan kamu karena tidak beruntung. Hanmen mencibir, matanya menyapu Yao Xuan, mengungkapkan cahaya yang menyala-nyala, dan berkata, "Lu Ming, aku akan melakukannya untukmu karena telah membantu cewek ini." Haha. Hanmen berjalan menuju Yao Xuan dengan senyum cabul di wajahnya. "Tidak, jangan datang ke sini, dasar binatang buas." Tubuh Yao Xuan semakin bergetar, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hanmen, yang terlihat jujur dan baik pada awalnya, ternyata sangat manusiawi. "Yao Xuan, sayang mati untuk kecantikan sepertimu, jadi sebelum kamu mati, izinkan aku memberimu waktu yang baik." Hanmen tertawa cabul tak henti-hentinya. Di samping, Musen dan Mulin menunjukkan ekspresi iri. "Biasanya sampah sepertimu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang tertipu olehmu. Hidup di dunia ini hanyalah buang-buang udara." Pada saat ini, Lu Ming menghela nafas sedikit. "Lu Ming, kamu akan mati, dan kamu masih berteriak, mencari pukulan." Mulin menendang langsung wajah Lu Ming. Bab 522 tidak melepaskan. Bentak. Saat berikutnya, sebuah tamparan terdengar, sangat tajam. Seketika terdengar teriakan, tubuh Mulin terbang jauh, mematahkan pohon besar, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Langkah maju Hanmen berhenti di udara, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Musen juga terlihat ngeri. Pada saat ini, Lu Ming berdiri perlahan, wajahnya yang pucat berubah kemerahan, tubuhnya dipenuhi dengan energi nyata, dan aura yang kuat terpancar keluar. Mata Hanmen membelalak, seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berteriak, "Bagaimana mungkin? Kamu jelas minum sebotol anggur, dan kamu telah dipukul oleh Shi Xiangguanjin-san. Kamu juga merasa lemah di sekujur tubuh, kenapa kamu baik-baik saja?" Hanmen berteriak tak percaya. "Aku lupa memberitahumu bahwa racun itu tidak berpengaruh padaku." Lu Ming berkata dengan ringan, suaranya sangat acuh tak acuh. Dia memiliki darah Jiulong, racun apapun yang masuk ke tubuhnya bisa ditelan. Meskipun Shi Xiangguanjin-san tidak berwarna dan tidak berasa, sulit untuk dideteksi, tetapi ketika Lu Ming meminum seteguk anggur pertama, darah Jiulong merasakannya, dan dia akan melahap Shi Xiangguanjin-san. Tapi Lu Ming pura-pura tidak tahu, dan sengaja menghabiskan sebotol anggur, hanya untuk melihat apa tujuan Hanmen dan yang lainnya.
Hanmen, tubuh Musen sedikit gemetar. Kekuatan tempur Luming, mereka telah melihat orang-orang dari sekte mayat surgawi sebelumnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Ayo pergi, beritahu orang-orang dari keluarga suci, teriak Hanmen, dan pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Di sisi lain, Musen juga mundur dengan cepat. Adapun Mulin, mereka tidak bisa mengontrol sebanyak itu lagi. Jika kamu ingin pergi, tidak semudah itu, mati, memanggil. Kilatan petir menembus 10 mil kehampaan dalam sekejap, menembus dada Musen. Satu gerakan, bunuh. Desir. Segera, Luming melemparkan langkah-langkah 9 naga dan mengejar Hanmen. Tidak, tidak. Wajah Hanmen berubah dengan liar, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya melesat ke langit, langsung ke langit. Ini sinyalnya. Tolong, tolong. Teriak Hanmen sambil berlari dengan liar. Pada saat ini, dia hampir kehabisan akal. Biasanya, dengan mengandalkan penampilannya yang sederhana dan jujur, dia memenangkan kepercayaan banyak orang dan membunuh banyak orang. Dia sangat senang melihat orang-orang yang mulai mempercayainya mati di hadapannya. Sekarang, ketika dia melihat Musen terbunuh, dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya dan ketakutan. Mati! Jiulong menginjak langit, begitu cepat, dia menyusul Hanmen dalam sekejap. Tidak, jangan bunuh aku, tolong. Hanmen berteriak panik, berteriak histeris, dan lari dengan putus asa. Namun, semuanya sia-sia. Pistol petir yang mengerikan menembus kehampaan, meledakkan lubang besar di dada Hanmen. Tidak, aku tidak ingin mati, selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat lubang besar di dadanya, Hanmen masih hidup beberapa saat, berteriak ketakutan. Di matanya, ada pandangan penyesalan yang tak tertandingi. Seandainya dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah menyetujui keluarga suci untuk berurusan dengan Luming. Sayangnya, di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Luming menatapnya dengan acuh tak acuh. Haha, Luming, jika kamu menyinggung keluarga suci, kamu tidak akan selamat. Cepat atau lambat kamu akan turun untuk menemaniku, dan aku akan menunggumu di bawah. Melihat bahwa dia tidak dapat bertahan, Hanmen mengutuk dengan gila. Kemudian vitalitas menghilang, tanpa nafas sedikit pun, dan mayat itu jatuh ke bawah. Dengan gulungan esensi sejati Luming, cincin penyimpanan Hanmen digulung, dan kemudian kekuatan melahap meledak, menelan esensi dan darah Hanmen. Dalam sekejap, dia muncul di samping Mulin. Dalam teriakan ketakutan Mulin, sebuah tembakan menusuk Mulin sampai mati. Gemuruh. Pada saat ini, di kejauhan terdengar suara gemuruh yang keras, yang merupakan dentuman sonik yang disebabkan oleh prajurit yang terbang terlalu cepat. Beberapa orang datang, dan jumlahnya cukup banyak, hingga puluhan orang. Semuanya adalah master, dengan 5 atau 6 aura, tak terduga dan sangat tebal. Orang-orang dari keluarga suci datang dengan cukup cepat, dan sebenarnya ada 5 raja muda. Mata Luming bergerak, tubuhnya berkedip, dan dia melepas esensi darah dan cincin penyimpanan Musen. Bantu aku, selamatkan aku. Yao Xuan memanggil. Dengan perubahan ekspresi, Lumin muncul di sebelah Yao Xuan, memeluk pinggangnya, dan terbang ke langit, terbang ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim. Yao Xuan terlibat karena jika dia dibiarkan sendiri, itu bukan gaya Luming dalam melakukan sesuatu. Sialan, ini Luming, Hanmen sampah itu, mereka tidak bisa menangani hal seperti itu dengan baik. Kejar dia dan bunuh dia. Raungan marah terdengar. Mengejar. Desir. Suara tajam menusuk udara terus berdering, dan setidaknya ada 20 orang mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Sheng Kong, Sheng Wei, Sheng Feng, dan Sheng Jiang. Mata Luming berkilat, dan dia melihat beberapa kenalan di kerumunan. Aku tidak akan bermain denganmu sekarang, dan ketika aku meningkatkan kultivasiku, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Luming mendengus dingin, dan kemudian melakukan langkah-langkah 9 naga. 9 naga menginjak langit, 3 langkah berturut-turut, kecepatannya luar biasa cepat, dan dapat terbang 100 mil dalam sekejap.
Setelah beberapa saat, anggota keluarga suci di belakang dibuang oleh Luming dan menghilang. Luming tidak berhenti, dan terus terbang ke depan sekitar 100,000 mil sebelum dia menemukan gua bawah tanah yang sangat rahasia dan masuk ke dalamnya. 100.000 mil jauhnya dari Luming, anggota keluarga suci berhenti. Pemimpinnya adalah Sheng Yu. Pada saat ini, wajah Sheng Yu sangat jelek, dan dia meraung, "Cari, kita harus menemukan bajingan Luming ini." Ya. Segera, lebih dari 20 orang jenius dari keluarga suci dibagi menjadi 5 tim. Raja Xiaeng memimpin tim, menyebar, dan terus mengejar. Luming membawa Yao Xuan ke gua bawah tanah. "Kakak Lu, turunkan aku." Yao Xuan memanggil dengan lembut. Saat ini, wajahnya sangat merah hingga hampir berdarah, dia sangat imut. Baru saja, dia dipeluk Luming, dan merasakan napas maskulin Luming membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan seluruh tubuhnya menjadi panas. "Oh." Luming mengangguk, dan dengan lembut menurunkan Yao Xuan. Ada juga ekspresi enggan di wajahnya. Wajah Yao Xuan menjadi semakin merah. "Batuk, Nona Yao Xuan, bubuk Xisiang Ruanjin, setelah 3 hari, efek obatnya akan hilang, jadi kamu tinggal di sini dulu, dan pergi sendiri setelah 3 hari. Kata Luming. "Kamu kemana kamu pergi?" Yao Xuan bertanya. "Aku? Tentu saja aku sedang mencari bajingan keluarga suci," Luming Sen mencibir. "Mencari seseorang dari keluarga suci?" seru Yao Xuan, beraninya Luming mencari seseorang dari keluarga suci? Nah, bukankah orang-orang yang ingin menghindari keluarga suci? Dia tidak bisa mengetahuinya. "Nona Yao, selamat tinggal." Luming mengepalkan tinjunya, lalu meninggalkan gua bawah tanah dan muncul di sebuah pohon kuno. Setelah beberapa saat, dengan sebuah pemikiran, Luming muncul di kuil tertinggi. "Aku tidak tahu berapa banyak kristal roh berkualitas tinggi yang ada, seharusnya cukup bagiku untuk mencapai tingkat ketiga Raja Bela Diri." Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dari ketiga Hanmen dan berbisik dalam hatinya. Mulut. Bab 523, Membunuh Raja Xiaeng. Segera, Luming tenggelam ke dalam beberapa cincin penyimpanan. Luming tidak memperhatikan hal-hal lain, dia pertama-tama membersihkan semua kristal roh berkualitas tinggi. Hanmen, Musen, dan Mulin memiliki sekitar 100,000 kristal roh berkualitas tinggi. Menambahkan 60,000 yang awalnya dimiliki Luming. Sekarang, Luming memiliki total 160,000 kristal roh berkualitas tinggi. 160,000 kristal roh kelas atas cukup bagiku untuk menembus Raja Bela Diri tingkat ketiga. Mata Luming berkilat, lalu dia melambaikan tangannya, dan 20,000 kristal roh kelas atas melayang di udara. Menabrak! 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 20,000 kristal roh kelas atas semuanya meledak terbuka. Luming memanipulasi darah Jiulong untuk menelan semua energi spiritual di kristal roh kelas atas, dan mulai menyerang Raja Bela Diri Sancong. Segera, semua 20,000 kristal roh kelas atas disempurnakan, dan Luming mengeluarkan 20,000 lagi. 20.000. Segera, Luming memurnikan total 120,000 kristal roh berkualitas tinggi. Hancurkan untukku. 120,000 kristal roh kelas atas, yang diubah menjadi esensi sejati, sangatlah luas dan sangat kuat. Esensi sejati yang perkasa memantul tanpa henti, dan meluncurkan dampak pada Wang Sancong. Ledakan. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh, dan nafas di tubuh Luming membengkak dengan cepat. Raja Bela Diri Sancong, terobosan. Setelah menghabiskan 120,000 kristal roh kelas atas, kultivasi Luming akhirnya menembus tingkat ketiga Raja Bela Diri, dan kekuatannya meningkat pesat. Lanjutkan. Luming hanya mengeluarkan 40,000 kristal roh berkualitas tinggi terakhir, melahap semuanya, dan meningkatkan kultivasinya. Segera, 40,000 kristal roh kelas atas terakhir semuanya diubah menjadi esensi sejati Luming.
Kultivasi Luming telah mencapai puncak tahap awal tahap ketiga Raja Bela Diri, tetapi belum menembus tahap tengah tahap ketiga Raja Bela Diri. Di tingkat ketiga Raja Bela Diri, jumlah kristal roh berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk terobosan telah meningkat lagi. Pada tahap awal tingkat ketiga Raja Wu, aku tidak tahu bagaimana menghadapi Raja Xiaeng. Mata Luming berkilat, dan saat berikutnya, dia keluar dari kuil tertinggi, membubung ke langit, dan terbang menuju cara dia datang. Segera, puluhan ribu mil berlalu. Tiba-tiba, Luming berhenti. Di depan mereka, ada 6 sosok yang terbang dengan kecepatan ekstrim. Tiba-tiba, Luming, itu Luming di depan. Luming ada di depan, percepat, jangan biarkan dia kabur. Beberapa raungan terdengar, dan 6 sosok bergegas menuju Luming seperti kilat. Keenam orang ini persisnya adalah 6 anak muda dari keluarga kudus. Luming berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak. Ruang bergetar, dan 6 anak muda dari keluarga suci terbang dan mengepung Luming. Aura bergelombang muncul dari pemuda keluarga suci tanpa penyembunyian apapun. Satu Raja Xiaeng di tingkat menengah dari seni bela diri tingkat keempat, 3 Raja Seni Bela Diri tingkat ketiga, dan 2 Raja Seni Bela Diri tingkat kedua. Luming melirik ke 6 pemuda dari keluarga suci. Haha, orang ini tidak melarikan diri, apakah dia takut bodoh? Apapun yang dia inginkan mereka melakukannya dengan benar. Tunggu sebentar dan lebih berhati-hati, orang ini, itu tidak mudah. Raja Xiaeng mengerutkan kening. Kakak Qiang, kamu di sini, orang ini tidak bisa membuat masalah. Pria muda lainnya tertawa. Kekuatan tempur Luming kuat, tetapi masih ada celah antara dia dan Raja Xiaeng, mereka sangat lega. Apakah kamu sudah menyelesaikan omong kosongmu? Jika kamu selesai, kamu bisa mati. Pada saat ini, kata Luming. Apa? Keenam pemuda keluarga suci sedikit terkejut. Ledakan. Tingkat kultivasi Luming meledak, dan cahaya senjata besar menyapu. Cahaya senjata menyapu ke segala arah. Tidak bagus. Wajah keenam pemuda itu berubah drastis. Raja Xiang Shengqiang, yang merupakan pemimpin, meletus dengan aura yang menakutkan. Dia menebas dengan satu pisau, dan konsepsi artistik bumi yang telah mencapai tingkat pertama dari Xiaeng meledak. 5 pemuda lainnya juga pecah dengan sekuat tenaga. Karena tembakan Luming, mereka merasa berbahaya. Ledakan! 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 6 raungan berturut-turut, dan 5 pemuda keluarga suci mundur dengan liar seperti bola meriam. Bahkan Shengqiang gemetar dan mundur 9 langkah di udara sebelum berhenti. Bagaimana mungkin dengan kekuatan tempurmu? Mata Shengqiang menunjukkan warna yang tak terbayangkan. Bagaimana Luming bisa menembaknya kembali dengan satu tembakan? Bagaimana bisa? Itu adalah raja kesuksesan. Raja Xiaeng, itu saja. Bunuh! Teriak Luming dengan dingin, dan melangkah maju. Setelah mengambil langkah ini, sosok Luming tiba-tiba menghilang. Dia tidak membunuh Shengqiang, tetapi 5 orang lainnya. Tidak, mundur, mundur cepat! Wajah Shengqiang berubah dengan liar, dia meraung, dan pada saat yang sama terbang mengejar Luming. Memanggil! Memanggil! Tapi kecepatan Luming terlalu cepat, dan dia muncul di depan 2 pemuda dari Raja Seni Bela Diri ketiga dalam sekejap, dan kedua tombak itu sangat tajam, dan mereka membunuh mereka. Ah! Ah! Keduanya meraung ngeri, meledak dengan sekuat tenaga, mencoba melawan. Tapi, sekarang Luming telah mencapai tingkat ketiga Raja Bela Diri, bagaimana mereka bisa melawan? Kesenjangannya terlalu besar. Engah! Engah! 2 lampu senjata menembus tenggorokan mereka. Keduanya mengalami pendarahan hebat dan langsung meninggal. Kekuatan melahap meletus, melahap esensi darah keduanya. Pada saat yang sama, gulungan esensi sejati dan cincin penyimpanan keduanya juga dikumpulkan oleh Luming ke kuil tertinggi. Segera, dalam sekejap, dia menyerbu ke arah 3 orang yang tersisa. Ketiga orang itu ketakutan dan berlari mati-matian, tetapi Luming menggunakan langkah langit melangkah 9 naga, kecepatannya terlalu cepat, dan mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali.
Setelah 3 teriakan berturut-turut, 3 pemuda keluarga suci yang tersisa semuanya dibunuh oleh Luming. Tentu saja, Luming tidak akan melepaskan cincin penyimpanan dan esensi darah. Sial, sial, kamu berani membunuh pahlawan keluarga suciku, Luming, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sheng Qiang berteriak histeris saat dia melihat 5 pemuda keluarga suci terbunuh, berdiri. Sekarang, giliranmu. Luming memandang Sheng Qiang. Haha, kamu masih ingin membunuhku? Aku akui bahwa kekuatan tempurmu memang kuat dan telah melampauku, tetapi hanya sedikit. Aku ingin pergi dengan sepenuh hati. Bagaimana kamu bisa menjagaku? Luming, kamu tunggu saja balas dendam keluarga suciku. Sheng Qiang tertawa dingin, dan kemudian dia akan mundur ketika dia pindah. Kematian. Pukulan dari jalan ekstrim. Tubuh Luming bergoyang seperti naga, dan pria serta pistol itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi pukulan yang mengejutkan. Pukulan ini menembus kehampaan dan langsung muncul di depan Sheng Qiang. Murid Sheng Qiang berkontraksi dengan tajam, dan tembakan Luming membuatnya merasakan ancaman yang fatal. Blokir, hentikan! Sheng Qiang berteriak dalam hatinya, konsepsi artistik dari tanah tingkat pertama Xiaeng berjalan sangat ekstrim, dan kekuatan spiritual bumi antara langit dan bumi berkumpul dengan panik, membentuk monumen batu, memblokir di depannya. Dalam sekejap, Sheng Qiang menempatkan 99 prasasti. Konsepsi artistik bumi paling baik dalam pertahanan. Tapi, sentuh. Menabrak. Menabrak. Prasasti ini, di bawah cahaya senjata Luming, seperti pasta kertas dalam sekejap, ada 99 ledakan, dan 99 prasasti batu menembus lubang transparan dari depan ke belakang. Engah! Darah menyembur keluar, dan ada lubang transparan di antara alis Sheng Qiang. Bab 524 Raja Bela Diri 3 Puncak. Kamu. Mata Sheng Qiang menatap seperti ikan mati, penuh rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanannya yang paling dibanggakan akan begitu rapuh dan rentan terhadap serangan Luming. Desir. Segera setelah tombak dicabut, vitalitas Sheng Qiang musnah. Karena kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Luming berbisik, melahap esensi dan darah Sheng Qiang, melepas cincin penyimpanan, Luming pindah dan pergi dari sini. Sesaat kemudian, Luming muncul puluhan ribu mil jauhnya dan memasuki kuil agung. Duduk bersila, mulai menyempurnakan esensi darah. Selama ini, semua esensi darah yang dimakan Luming digunakan untuk meningkatkan garis keturunan 9 naga. Karena, dengan kultivasi Luming saat ini, mereka yang lebih rendah darinya, atau yang mirip dengannya, tidak akan membantunya meningkatkan kultivasinya. Lebih baik mencoba yang terbaik untuk meningkatkan level garis keturunannya. Darah yang dimurnikan sekarang juga digunakan untuk meningkatkan level garis keturunan. Garis keturunan 9 naga melayang di atas kepala Luming pada tubuh yang berkelok-kelok, cahaya darah memenuhi udara, dan 6 cakra perak bersinar dengan cahaya dan kecemerlangan perak. Setengah jam kemudian, kekuatan esensi dan darah telah disempurnakan sepenuhnya. Sayang sekali darah 9 naga masih belum dipromosikan, dan masih berada di level ke-6 raja. Hampir sampai, rasanya hampir sampai. Mata Luming berbinar. Dia merasa bahwa darah Koon sedikit lagi akan dipromosikan. Lihat berapa banyak kristal roh yang ada. Segera, Luming mengeluarkan cincin penyimpanan Sheng Qiang dan 6 anak muda lainnya dari keluarga suci, dan menumpuk semua kristal roh berkualitas tinggi. 180.000 yuan. Di cincin penyimpanan 6 pemuda keluarga suci, ada total 180.000 kristal roh berkualitas tinggi. Oke, terus tingkatkan kultivasimu. Kemudian, Luming dengan panik mulai menyempurnakan kristal roh terbaik untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah sampai di tingkat ketiga Wang, energi yang dibutuhkan untuk promosi semakin besar. Luming memurnikan total 80.000 kristal roh kelas atas sebelum dia dipromosikan dari tahap awal tahap ketiga Raja Bela Diri ke tahap tengah tahap ketiga Raja Bela Diri. 80.000 yuan lainnya disempurnakan dan dipromosikan ke tahap ketiga Raja Wu. Hanya ada 20.
000 kristal roh kelas atas yang tersisa di tubuhnya. Keluarga suci, lanjutkan. Setelah itu, Luming meninggalkan kuil tertinggi dan terbang di langit, bermaksud untuk terus memburu anggota keluarga suci. Karena orang-orang dari keluarga suci memburunya, dia akan memburunya kembali. 2 jam kemudian, di dalam hutan, 5 pemuda dari keluarga suci dibunuh oleh Luming. Di antara mereka, ada seorang seniman bela diri muda yang merupakan seniman bela diri di tahap akhir Raja Bela Diri tingkat keempat. Kali ini, Luming mendapat 150,000 produk berkualitas tinggi. Setelah menemukan tempat, Luming terus menyempurnakan kristal roh terbaik. Dan tidak lama setelah Luming pergi, lebih dari selusin sosok muncul di langit di atas hutan pegunungan ini, dan mereka tidak lain adalah Sheng Yu dan lainnya. Saat ini, mata Sheng Yu sangat dingin, dan niat membunuh yang kuat hampir berubah menjadi substansi. Sialan, mungkinkah bajingan kecil Luming yang melakukannya? Sialan! Sebuah suara dingin keluar dari mulut Sheng Yu. Siapapun yang melakukannya akan mati. Sekarang, mintalah sekelompok orang untuk bertindak sebagai umpan untuk menarik pihak lain agar muncul. Kamu ikuti aku dan sembunyi dalam penyergapan. Segera, perintah Sheng Yu. Setelah itu, lebih dari selusin orang bubar dan menghilang ke langit. Saat ini, Luming sedang mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan kristal roh terbaik. Tidak lama kemudian, 80,000 kristal roh kelas atas lainnya disempurnakan, dan tingkat kultivasi Luming menembus ke puncak tingkat ketiga Raja Bela Diri batas puncak 3 kali Raja Bela Diri. Langkah selanjutnya. Anda dapat mencapai 4 kali lipat Raja Bela Diri. Setelah Anda melangkah ke tingkat keempat Raja Bela Diri, Anda akan menjadi Raja Xiaeng. Namun, jika Anda ingin menjadi Raja, Anda tidak tahu berapa banyak kristal roh berkualitas tinggi yang Anda butuhkan. Keluarga suci, Anda akan bertanggung jawab atas semua kristal roh berkualitas tinggi yang saya butuhkan. Luming mencibir, lalu dia meninggalkan kuil tertinggi, terbang di langit, mencari anggota keluarga suci. Setengah jam kemudian, orang-orang dari keluarga suci. Luming melihat ke depan. Di depan, ada 5 pemuda keluarga suci yang terbang sangat cepat di langit. Luming, itu Luming. Kelilingi dia dan jangan biarkan dia kabur. 5 anak muda dari keluarga suci mengepung Luming. Yang terkemuka masih merupakan kenalan Luming, Sheng Jiang. Luming, kemana kamu pergi sekarang? Wajah Sheng Jiang muram. Lari? Kenapa aku harus lari? Kenapa aku harus lari jika kamu memberiku kristal roh? Luming tersenyum ringan. Apa maksudmu? Mata Sheng Jiang menjadi dingin, dan kemudian niat membunuhnya muncul, dan dia berteriak, mungkinkah kamu membunuh orang-orang dari 2 tim sebelumnya? Luming tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, diam-diam izin. Sialan, Luming, kamu baru saja makan empedu naga dan berani membunuh begitu banyak pahlawan keluarga suciku. Biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika Tuan Istana maju, kamu akan mati. Sheng Jiang kaget. Meraung. HMPH, keluarga sucimu bertekad untuk membunuhku. Tidak bisakah aku melawan dan menunggu untuk dibunuh olehmu? Itu konyol. Selama kalian semua terbunuh, siapa tahu aku melakukannya. Luming mendengus dingin, ekspresinya mata berkedip dengan niat membunuh. Luming, siapa yang kamu bunuh? Pada saat ini, teriakan marah terdengar di langit. Di awan yang tinggi di langit, terdengar suara menembus langit, dan 12 sosok muncul. Pemimpinnya adalah Sheng Yu, dan di sebelahnya, ada juga Raja Xiaeng, Master Wang tingkat keempat. Di belakang, Sheng Kong, Sheng Wei, dan Sheng Feng ada di antara mereka. Sekelompok orang menyebar, memblokir semua rute pelarian Luming. Mata Luming berubah sedikit, dan dia berkata, jadi kamu memancingku keluar. Sekarang aku tahu, sudah terlambat, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Mata Sheng Yu penuh dengan niat membunuh, dan matanya tubuh dipenuhi dengan nafas teror. Wang berada di puncak tingkat kelima. Mata Luming menjadi sangat bermartabat. Dari tingkat ketiga Wang ke tingkat keempat Wang, itu adalah daerah aliran sungai kecil,
Perbedaan kultivasi tampaknya satu tingkat, dan perbedaan kekuatan tempur setidaknya dua tingkat. Adapun Wang di puncak tingkat kelima, tidak ada keraguan bahwa dia lebih kuat, dan Luming sama sekali tidak terkalahkan. Kalian semua bergabung untuk mencegahnya melarikan diri. Aku akan membunuhnya, kamu sedang mencari kematian. Perintah Sheng Yugang, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak. Karena Luming tiba-tiba bergerak. Memanggil. Memanggil. Sebanyak lebih dari selusin lampu tombak menembus udara dan menusuk lebih dari selusin anak muda dari keluarga suci. Dengan kultivasi Luming pada batas tingkat ketiga Raja Bela Diri, betapa sengitnya tembakannya, Xia Eng Wang dan di bawahnya, tidak ada kekuatan kelas bawah sama sekali. Bahkan jika para pemuda keluarga suci siap untuk pertahanan, itu tetap tidak berhasil. Engah! Darah memercik kemana-mana, berteriak lagi dan lagi. Tiba-tiba, 10 pemuda dari keluarga kudus tertusuk tombak, dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Di antaranya, ada Sheng Feng dan Sheng Wei. Di sisi lain, Sheng Kong, karena kultivasinya yang lemah, hanya berdiri di belakang, jadi dia lolos dari malapetaka, tetapi sekarang wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat 10 jenius keluarga suci yang lebih kuat darinya terbunuh, Sheng Kong hampir mengencingi ketakutan, dan tubuhnya mundur dengan gila. Ah, sial, mati, mati. Sheng Yu meraung histeris, dan aura mengerikan meletus dari tubuhnya, dan cahaya kristal dan pedang yang menakutkan menebas ke arah Luming. Kapan? Luming melawan dengan tombak panjang, tetapi dikejutkan oleh satu pukulan. Bunuh, bunuh. Sheng Yu memanfaatkan pedang itu, dan cahaya di belakang pedang menyapu ke arah Luming seperti badai, benar-benar menenggelamkan Luming. Luming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bab 525 dalam keputusasaan. Serangan naga sejati. Luming menusuk dengan tombak, dan naga asli 3 warna terbang keluar, tetapi dalam sekejap, itu dihamburkan oleh cahaya pedang Sheng Yu. Sheng Yu awalnya adalah seorang jenius yang mengerikan, dan Wang Wushong 3 tingkat lebih tinggi dari Wang Sanzhong dalam hal kekuatan tempur. Luming benar-benar dikalahkan dan tertinggal. Bunuh! Bunuh! Sheng Jiang dan master lain di puncak tingkat keempat Wang datang ke Luming untuk mengepung dan membunuhnya. Keduanya jenius di puncak tingkat keempat Raja Bela Diri. Mereka pecah dengan seluruh kekuatan mereka dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan, menimbulkan ancaman fatal bagi Luming. Ketiganya bekerja sama, dan Luming benar-benar kewalahan oleh serangan badai itu. Keturunan 9 naga, telan. Keturunan kedua, meledak. Luming juga mati-matian menggunakan segala kemampuannya. Mengaum. Deru garis keturunan Jiulong dan semburan kekuatan melahap menyebabkan ekspresi ketiga Sheng Yu sedikit berubah, karena mereka merasa kekuatan esensi darah di tubuh mereka mengambang. Secara alami, kekuatan tempur mereka juga sedikit berkurang. Jika bukan karena ini, Luming akan semakin tidak mampu melawan. Apa yang harus saya lakukan? Terus seperti ini bukanlah solusi. Pikiran Luming berubah tajam. Pada saat ini, jika Luming menggunakan pukulan pamungkas, dia pasti akan membunuh salah satu dari 2 Raja Bela Diri dari tingkat keempat, tetapi untuk melakukan serangan ekstrim, sebagian besar kekuatan harus meledak seketika, dan dia akan melakukannya. Menjadi lemah untuk sementara waktu. Mungkin hanya untuk beberapa tarikan napas, tetapi juga fatal. Seseorang seperti Sheng Yu tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun. Dan jika dia menggunakan pukulan pamungkas pada batu giok suci, Luming tidak yakin dia bisa membunuhnya, lagi pula, perbedaannya terlalu jauh. Mati, Luming, mati! Di kejauhan, Sheng Kong menggeram dan menunjukkan ekspresi bahagia. Jika Anda berani menyinggung keluarga suci mereka, bahkan jika Anda seorang jenius, Anda masih harus mati? Ledakan! Ledakan! Luming berjuang keras dan menahan lebih dari 10 gerakan berturut-turut, seluruh tubuhnya terguncang, darahnya melonjak, dan dia tidak sengaja ditusuk dari belakang, menyebabkan darah mengalir. Dandan, hancurkan! Luming tiba-tiba menampar Dandan. Desir!
Dan bersinar dan menjadi lebih besar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan terbang menuju batu giok suci, menghancurkannya secara langsung. Kulit Shengyu berubah drastis, dan dengan lambaian tangannya, jaring besar muncul dari udara tipis, bersinar terang, menutupi Dandan seperti menutupi langit dan menutupi matahari. Jelas, Dandan tidak menyangka lawan tiba-tiba melempar jaring besar, dan ingin mundur, tapi sudah terlambat, dan langsung tertangkap di jaring besar. Setelah bergegas bolak-balik, untuk sementara, dia tidak bisa keluar sama sekali. Ekspresi Luming berubah, dia tidak menyangka pihak lain akan mengeluarkan jaring besar, dan Dandan kebetulan tertahan oleh jaring besar ini. Dandan tidak takut pada hal-hal seperti energi, tetapi Dandan tidak bisa terburu-buru melewati hal-hal yang nyata. Haha, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan, mati. Shengyu tertawa liar. Bahkan, di dalam hatinya, dia terkejut. Sulit dipercaya bahwa Luming dapat mempertahankan begitu banyak gerakan di bawah pengepungan mereka bertiga. Hal yang paling mengejutkan adalah Sheng Jiang. Sebelumnya, ketika Luming pertama kali tiba di kota Tianxuan, dia menyerang Luming. Pada saat itu, meskipun Luming tidak lemah, masih jauh dibandingkan dengan dia. Tapi sekarang, kekuatan tempur Luming telah melampaui dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa lama ini? Ini mengerikan. Bunuh, pasti bunuh binatang kecil ini, monster ini. Sheng Jiang meraung di dalam hatinya, dan serangan menjadi lebih ganas. Engah! Luming mendapat telapak tangan di dada, dan darah menyembur dengan liar. Kamu ingin membunuhku, ini mimpi. Luming meraung, tatapan garang melintas di matanya. Bersenandung. Dengan sentakan tombak, Luming menggunakan seluruh kekuatannya dengan panik bergegas menuju tombak. Dengan memutar tubuh, tulang belakang menggerakkan tombak seperti naga, berubah menjadi cahaya tombak, dan menusuk ke arah Sheng Jiang. Pukulan ekstrim. Sekarang, hanya mati-matian. Memanggil. Pukulan pamungkas menembus segalanya. Sheng Jiang langsung merasakan menggigil di sekujur tubuhnya, dan rambutnya berdiri tegak, seolah-olah dewa kematian sedang mendekatinya. Mundur, mundur, mundur. Sheng Jiang meraung, mundur dengan putus asa. Dia tahu bahwa jika dia tidak mundur, dia akan mati. Tetapi pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa tidak ada gunanya mundur, karena cahaya senjata Luming terlalu cepat, dan dia segera menyusulnya. Tidak. Sheng Jiang berteriak dengan gila, bola matanya hampir berdarah. Tapi saat berikutnya, engah. Cahaya pistol yang tiada tara dan tajam menembus bagian tengah alisnya. Sheng Jiang, mati! Namun, pada saat ini, Luming telah menarik sejumlah besar energi sejati karena pukulan pamungkasnya, dan merasa lemah di tubuhnya. Meskipun Luming dapat memulihkan sebagian dari energi sejatinya dengan cepat, itu sudah terlambat. Kematian. Shengyu menyerang Luming dengan liar. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya mampu menembus segalanya. Blokir. Murid Luming dibulatkan, dan dia mengerahkan sedikit energi sejati untuk mencocokkan konsepsi artistik langit dan bumi, dan membuat pertahanan yang berat di depannya. Pada saat yang sama, kekuatan melahap dari garis keturunan 9 naga juga merasuki tubuhnya. Menabrak. Saat berikutnya, Luming masih terlempar ke udara, dan pada saat yang sama dia memuntahkan darah. Ada luka pisau yang dalam di dadanya, dengan tulang terlihat, yang hampir membelah hati Luming. Cahaya pedang yang menakutkan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Luming, dan Luming dengan panik mengoperasikan teknik pertarungan naga untuk mengerahkan energi sejatinya untuk melawan. Tetapi hasilnya adalah Luming memuntahkan beberapa suap darah lagi dan wajahnya menjadi pucat. Saat itu, dia terluka parah. Luming, aku akan mengulitimu dan membuatmu kram. Teriak Shengyu. Pemuda lain yang berada di puncak tingkat keempat Raja Bela Diri, wajahnya sedikit pucat, dan ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Jika tembakan tadi ditujukan padanya, maka dia mungkin yang akan mati. Memikirkan hal ini, dia takut untuk sementara waktu. Haha, anak-anak keluarga suci, tidak mudah membunuhku, ayolah, yang berikutnya, aku akan membunuhmu.
Luming tertawa, mengarahkan tombaknya ke pemuda lain yang berada di puncak tingkat keempat dari Raja Bela Diri. Ini membuat wajahnya lebih pucat, dan tubuhnya mau tidak mau mundur 2 langkah. Tidak jauh dari sana, ada 4 anak muda dari keluarga suci, semuanya menjadi pucat dan menatap Luming dengan ngeri. Kekuatan Luming melebihi ekspektasi semua orang. Menyedihkan, kali ini, keluarga suci terlalu sengsara. Ketika mereka memasuki pesawat iblis Kala, total ada 28 orang. Mereka semua jenius, mereka semua adalah elit keluarga suci, dan mereka dibudidayakan dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, hanya 6 dari mereka yang mati. Itu terlalu menyedihkan. Bahkan jika Luming bisa dibunuh, kerugiannya akan berat. Jika anggota senior keluarga suci mengetahuinya, mereka semua akan dihukum. Tidak heran Sheng Yu sangat marah. Bajingan kecil, kamu tidak bisa membunuh salah satu dari mereka, Heavenbreaker Sword Art. Sheng Yu meraung, dengan pedang yang bersinar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya mengerut, seolah-olah semua energi dan energi di dalam tubuhnya telah tersedot. Dan saat tubuhnya mengerut, cahaya pedang di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan cahaya pedang itu sepertinya mampu menembus langit. Kekuatan-kekuatan telah 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Teknik rahasia yang sangat kuat. Sekilas Luming tahu bahwa apa yang Sheng Yu gunakan adalah sejenis teknik rahasia. Jelas, teknik rahasia ini memiliki efek samping yang kuat, itu akan mengekstraksi esensi dan darah dari tubuh manusia, tetapi kekuatannya menakutkan. Bab 526 Pembalikan. Mundur, mundur. Luming mundur dengan panik. Dia merasakan krisis fana. Pada saat ini, dengan tubuhnya yang terluka, tidak mungkin menggunakan langkah-langkah 9 naga. Saya khawatir begitu Luming menggunakan langkah-langkah 9 naga, tekanan mengerikan antara langit dan bumi akan menghancurkan hatinya. Karena luka pisau itu, jantungnya hampir terbuka. Saya hanya bisa menarik diri. Bunuh. Sheng Yu meraung, pria dan pisau itu sepertinya bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pisau yang menakutkan, menembus kehampaan, muncul di depan Luming, dan jatuh ke atas kepala Luming. Luming memblokir kepalanya dengan tombak. Kapan? Pistol penekan setan melompat dengan kecepatan tinggi, dan Luming merasakan kekuatan yang menakutkan meledakkan senjata penekan setan, menyebabkan senjata penekan setan bergetar sangat cepat. Kekuatan yang menakutkan membuat lengan Luming mati rasa, dan dia tidak bisa jangan pegang pistol penekan setan. Memanggil. Pistol penekan setan dikirim terbang. Cahaya pedang Sheng Yu terus menebas ke arah atas kepala Luming. Blokir. Luming meraung, matanya merah, dan kekuatannya meledak hingga ekstrim. Tangan kirinya berisi kekuatan melahap garis keturunan Jiulong, dan tangan kanannya berisi kekuatan garis keturunan kedua, dan pada saat yang sama, 3 konsep artistik diintegrasikan ke dalam tangannya. Menabrak. Luming mengatupkan kedua tangannya dan menjepit pedang Sheng Yu. Ledakan. Kekuatan mengerikan mengirim Luming langsung ke tanah. Ledakan. Luming menginjak tanah, dan tanah meraung keras. Tanah bergetar hebat seperti gelombang air. Dalam radius 5 mil, tersapu oleh badai energi dan dipindahkan ke tanah datar. Telapak tangan Luming masih memegang pedang Sheng Yu. Mati! Teriak Sheng Yu, cahaya pedang melonjak, dan pedang itu menebas ke arah Luming dengan kekuatan yang menakutkan. Zizi. Luming menjepit pedang dengan kedua telapak tangannya, dan membuat suara siulan, 4 warna bunga api. Sayang sekali itu tidak bisa menahannya pada akhirnya, dan pedang itu masih jatuh ke atas kepala Luming. Mungkinkah aku akan mati di sini? Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Tidak, aku tidak bisa mati. Luming berteriak dalam hatinya. Pada saat ini, bagian tengah alis Luming tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya, dan ada jejak petir yang berkeliaran. Ini adalah kuali petir. Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Lei Xiding, sejak Luming mendapatkannya, tidak aktif di lautan kesadaran, tanpa gerakan apapun. Sekarang, pada saat Luming menghadapi hidup dan mati, Lei Xiding akhirnya bergerak.
Pada saat ini, Luming sepertinya bisa berkomunikasi dengan Lei Xiding. Pikirannya sepertinya terhubung dengan Lei Xiding, dan dia bisa mengendalikan Lei Xiding kapan saja untuk memberikan pukulan fatal. Bunuh! Tanpa ragu sedikit pun, Luming mengendalikan Thunder Cauldron dan meledakkannya keluar. Bersenandung. Di lautan kesadaran, Lei Xiding membuat kejutan, seolah langit dan bumi baru saja terbuka, lalu terbang keluar. Pada saat yang sama, daya tarik yang menakutkan meletus dari Lei Xiding. Pada saat ini, semua energi dan esensi sejati dalam tubuh Luming diserap oleh Lei Xiding. Terlepas dari energi dan esensi sejati, Luming bahkan merasa bahwa sebagian dari esensi hidupnya diserap oleh Lei Xiding. Esensi hidup, yang mewakili umur panjang. Dengan kata lain, bahkan umur Luming diserap oleh Lei Xiding. Ledakan. Setelah menyerap energi sejati, esensi, dan esensi kehidupan Luming, kuali gemuruh terbang keluar dari antara alis Luming. Kapan? Pedang Sheng Yu langsung direduksi menjadi abu oleh kuali guntur, dan tubuh Sheng Yu semakin terguncang, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia terlempar ke udara sejauh ribuan meter. Bersenandung. Lei Xiding terbang tinggi ke langit dan berubah menjadi seukuran gunung, dan guntur menggelegar seperti langit yang perkasa. Kemudian, Thunder Cauldron ditekan, dan kilat tak terbatas menyelimuti semua murid keluarga suci di tempat kejadian. Lari, lari, lari. Sheng Yu meraung, lari dengan putus asa. Lari, lari. Sheng Kong dan yang lainnya melakukan hal yang sama, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Pada saat ini, mereka ketakutan di hati mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa tripod guntur yang begitu menakutkan tiba-tiba muncul di tubuh Luming. Mereka merasa bahwa di depan tripod guntur ini, mereka adalah semut. Tidak, mereka bahkan bukan semut, mereka hanya debu, sangat kecil. Pada saat ini, mereka sangat ketakutan, dan hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri. Saat berikutnya, Lei Xiding menekannya, dan guntur menggelegar, dan guntur yang tebal mengembara dengan sembrono. Panggilan. Setelah satu nafas, Lei Xiding menyusup dengan cepat, terbang kembali ke tengah alis Luming, dan menghilang. Pada saat ini, Luming merasa sangat lemah, tubuhnya kosong, tanpa jejak energi sejati, seluruh tubuhnya terkuras habis, dan tubuhnya sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa terbang ke udara, dan jatuh begitu saja di tanah. Kuali guntur ini terlalu menakutkan. Ini tidak hanya mengekstraksi esensi sejati dan esensi biasa, tetapi juga mengekstraksi esensi kehidupan. Luming tersenyum kecut. Raja memiliki 1000 tahun hidup, tetapi Luming merasa bahwa baru saja, 50 tahun hidup telah ditarik. 50 tahun umur panjang, kerugian ini terlalu besar. Hei, pikiranku sepertinya terhubung dengan Lei Ding. Hati Luming tergerak. Dia menemukan bahwa pikirannya dapat terhubung dengan Lei Xiding. Artinya, sekarang, selama Luming mau, dia dapat mengendalikan Lei Xiding dan melancarkan serangan. Tapi saat berikutnya, Luming menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kontrol Thunder Cauldron untuk menyerang, sungguh lelucon. Belum lagi, satu serangan dari Lei Xiding dapat mengekstraksi semua energi dan esensi aslinya, membuatnya sangat lemah dan siap untuk dibantai. Juga, kehilangan 50 tahun umur sekaligus, bahkan jika Luming adalah raja, tidak akan butuh waktu lama sebelum umurnya habis dan dia mati. Kuali petir ini tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Namun, ini dapat dianggap sebagai sarana tambahan untuk menyelamatkan jiwa, pikir Luming. Desir. Pada saat ini, suara menusuk udara terdengar, dan terbang kembali. Dan benar-benar ajaib, barusan, dia juga berada di bawah kedok Lei Xiding, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dan, bawa aku untuk melihat apakah anggota keluarga suci sudah mati, kata Luming. Saat ini, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan. Seluruh tubuh Dan memancarkan cahaya redup, dan sedikit bergetar, dan kemudian, menjadi sangat besar, tiba-tiba menjadi seukuran tangki air. Luming berbaring di atas Dan membawa Luming dan terbang berkeliling.
Dalam radius 10 mil, ada kekacauan, dan ada jejak petir di mana-mana. Di tanah yang berantakan, ada mayat yang tergeletak satu demi satu. Pemuda-pemuda keluarga suci yang tersisa tampaknya semuanya mati di bawah pukulan Lei Ding. Di satu tempat, Lu Ming melihat tubuh Sheng Kong. Hah! Lu Ming tiba-tiba melihat sosok di tepi guntur, merangkak ke depan dengan putus asa. Sosok ini semuanya compang-camping, dan rambutnya terpotong oleh guntur, tetapi Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa itu adalah batu giok suci. Sheng Yu, ketika Lei Ding terbang keluar dari tengah alis Lu Ming, dia terbang ribuan meter jauhnya, dan kemudian melarikan diri dengan panik, hampir melarikan diri dari area yang dicakup oleh Lei Ding. Oleh karena itu, dia menerima kekuatan paling sedikit, dan untuk sementara, dia belum mati. Bab 527 Vena Mineral Spar Mendalam. Pergi. Lu Ming menepuk Dandan, dan Dandan terbang menuju Sheng Yu. Melihat Lu Ming terbang, Sheng Yu ketakutan, berteriak tanpa henti, dan merangkak ke depan. Sheng Yu, sekarang, siapa yang mati? Lu Ming berbaring di tubuh Dandan, terbang di atas Sheng Yu, dan menatap Sheng Yu dengan dingin. Lu Ming, kamu membunuh begitu banyak anggota keluarga suciku, kamu juga akan mati, Sheng Yu meraung. Hehe, kalian keluarga suci telah mengucapkan kalimat ini berkali-kali, dan aku bosan mendengarnya. Lu Ming tersenyum tipis, dengan niat membunuh di matanya. Tunggu sebentar, Lu Ming, aku mohon, jangan bunuh aku bisa bersumpah, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, aku mohon padamu untuk maafkan aku sekali. Melihat niat membunuh Lu Ming, Sheng Yu ketakutan dan memohon belas kasihan. Aku masih percaya pada orang mati. Lu Ming tidak tergerak. Tidak, jangan, Lu Ming, aku tahu ada pembuluh darah batu kristal mendalam di bidang skala iblis. Selama kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu lokasi pembuluh darah itu, teriak Sheng Yu. Arti yang mendalam dari pembuluh darah Spar. Hati Lu Ming terkejut, matanya berbinar. Vena Spar makna yang mendalam berbeda dari lubang kristal makna yang mendalam. Lubang kristal makna yang dalam hanya dapat menghasilkan beberapa potong, atau paling banyak lusinan batu kristal makna yang dalam. Tapi urat Spar Jok sama sekali berbeda, bahkan urat Spar Jok terkecil pun bisa menghasilkan lebih dari 100 Spar Jok. Ini masih yang terkecil, jika banyak, maka tidak ada yang teratas. Ini adalah godaan besar bagi siapapun. Katakan, di mana urat kristal mistik? Lu Ming bertanya dengan suara yang dalam. Selama kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu, jika tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahu, teriak Sheng Yu. Kamu. Mata Lu Ming berkedip, seolah ragu-ragu. Sheng Yu khawatir, karena takut Lu Ming akan membunuhnya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Lu Ming berkata, oke, aku berjanji, aku tidak akan membunuhmu, katakan padaku, di mana tambang Profound Spar, seru Sheng Yu. Ada begitu banyak omong kosong, karena kamu tidak percaya, pergilah ke neraka. Niat membunuh Lu Ming muncul. Tunggu sebentar, izinkan saya mengatakan, di cincin penyimpanan saya, ada tablet giok biru, yang mencatat lokasi spesifik dari Vena Spar. Sheng Yu berteriak keras, dan kemudian melihat ke depan untuk melihat Lu Ming. Dia berkata, aku sudah mengatakan, kamu hanya perlu mengeluarkan token giok dan melihatnya. Oh. Lu Ming mengangguk, lalu menepuk Dandan, dan berkata, hancurkan. Begitu terkejut, dia membenturkan kepalanya ke arah kepala Sheng Yu. Ah, Lu Ming, kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Sheng Yu meraung, sebelum dia selesai berbicara, dia dipukul oleh Dandan, dan seluruh kepalanya pecah seperti semangka. Aku berkata, aku tidak akan membunuhmu, tetapi itu tidak berarti hal lain tidak dapat membunuhmu. Lu Ming berbisik. Dandan, bisakah kamu melepas cincin penyimpanan itu? Lu Ming menepuk Dandan lagi. Tubuh Dandan bergetar, seberkas cahaya memenuhi udara, menggulung cincin penyimpanan Sheng Yu, dan cincin penyimpanan Sheng Yu terbang ke tangan Lu Ming.
Luming sangat gembira, dan kemudian mengarang menurut hukum, dan mendapatkan semua cincin penyimpanan dari pemuda keluarga suci lainnya. Sangat disayangkan esensi dan darah mereka semua disayat oleh Lei Ding, dan mereka tidak dapat ditelan. Segera, di tumpukan batu, Luming menemukan senjata penekan setan. "Dandan, ayo cepat keluar dari sini," kata Luming. Baru saja, ada banyak gerakan di sini, dan mungkin menarik makhluk lain. Sekarang, Luming sangat lemah, jika ada orang dari klan Iblis Skala, atau di Tianshan Wei, penjaga mayat, dia sudah mati. Segera, Dandan menggendong Luming dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang puluhan ribu mil, Luming menemukan tempat yang agak jauh sebelum memasuki kuil agung. Di kuil tertinggi, ada beberapa botol dan toples yang berisi pil yang relatif bermutu tinggi, yang semuanya diperoleh dari prajurit lain. Luming mengambil ramuan penyembuhan tingkat 1, meneguk seluruh botol ramuan, total 9 pil, menelan semuanya, dan mulai menyembuhkan lukanya. Dan tubuh fisik Luming sendiri, hingga kesempurnaan kelas 6, juga perlahan pulih. Kekuatan obat menyebar ke seluruh tubuh, sangat mempercepat kemampuan pemulihan tubuh fisik. Saya melihat otot Luming perlahan menggeliat, pada luka di dadanya, otot menggeliat dan perlahan tumbuh otot baru, perlahan menutupi luka dan akhirnya menyumbat jantung. Kalau tidak, dari luar, Anda bisa melihat detak jantung yang sangat menakutkan. Setelah potensi ramuan penyembuhan habis, Luming mengeluarkan botol lain dan menelannya dalam sekali teguk. 1 jam kemudian, Luming menghela nafas panjang, lukanya akhirnya stabil. Kali ini, benar-benar berbahaya. Luming menghela nafas. Sejujurnya, kali ini, ada sesuatu yang di luar dugaannya. Dia awalnya ingin menangkap lebih banyak kristal roh berkualitas tinggi dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat keempat Raja Bela Diri sebelum membunuh batu giok suci. Tanpa diduga, dia disergap oleh Sheng Yu sebelumnya. Selain itu, poin kuncinya adalah Sheng Yu kebetulan memakai senjata spiritual berbentuk jaring, yang kebetulan menahan Dandan, membuat Dandan tidak berguna. Kalau tidak, Luming akan bisa keluar dari pengepungan jika dia ada di sana. Itu sebabnya Luming jatuh ke dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir terbelah dua oleh Sheng Yu. Jika bukan karena Lei Ding, kali ini dia benar-benar mati. Luming menebak bahwa Lei Ding untuk sementara menganggapnya sebagai tempat tinggal dan tidak ingin dia mati, jadi dia membantu Luming pada saat kritis. Di masa depan, cobalah untuk lebih berhati-hati, jangan ceroboh, dan jangan meremehkan orang lain, pikir Luming dalam hati. Setelah itu, ia mulai menjalankan formula naga pertempuran dan mulai pulih. Sekarang, tubuh Luming kosong, tanpa jejak energi nyata. Topan di dantian berhenti total dan tetap tidak bergerak. Luming terus menjalankan Zanlong Zhenjue, tetapi Topan tetap tidak bergerak. Tapi Luming tidak berhenti, dan terus menjalankan Zanlong Zhenjue. Setelah 1 jam, dengan usaha gigih Luming, Topan akhirnya mulai bergerak dan perlahan berputar. Perlahan, seberkas energi sejati lahir dari Topan, dan mengalir melalui tubuh Luming di sepanjang meridian. Oke. Dengan gumpalan esensi sejati, itu akan mudah. Pada saat itu, Luming mengeluarkan sekumpulan kristal roh berkualitas tinggi dan mulai menyerap aura dalam kristal roh berkualitas tinggi untuk mempercepat pemulihan. Dengan cara ini, Luming memulihkan esensi aslinya dan menyembuhkan lukanya pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. 3 hari kemudian, keadaan Luming kembali ke puncaknya. Luka di tubuhnya juga sudah sembuh. Tentu saja, 50 tahun kehidupan yang hilang tidak dapat ditebus. Luming duduk bersila, bermain dengan tablet giok biru di tangannya, matanya termenung. Tablet giok ini adalah apa yang dikatakan Sheng Yu, dan mencatat lokasi urat kristal-kristal yang dalam. Luming baru saja melihatnya, di dalamnya memang ada peta, menandai lokasi Profound Spar Veins. Tapi Luming tidak segera bergegas ke sana. Sheng Yu benar-benar baik, beritahu aku lokasi urat kristal seni yang mendalam. Bahkan jika itu untuk bertahan hidup, aku harus menjaganya, hati-hati terhadap penipuan, pikir Luming. Bab 528 Raja Bela Diri 4 kali lipat. Luming bertanya-tanya dalam hatinya apakah mungkin ada penipuan. Tapi dia tidak mau membiarkannya menyerah.
Itu adalah urat kristal yang dalam, yang mengandung setidaknya 100 kristal yang dalam. 100 kristal yang dalam bernilai lebih dari 100,000 kristal roh kelas atas. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, kristal yang dalam tidak dapat diukur dengan harga. Di pasar, bahkan jika Anda mengambil 100,000 kristal roh kelas atas, Anda mungkin tidak dapat membeli 100 kristal yang mendalam. Ada harga tapi tidak ada pasar. Selain itu, ada kemungkinan besar akan ada kristal tegak kelas menengah di urat tiang pelapis. Luming pasti tidak mau ketinggalan. Tidak masalah, mari kita tingkatkan kultivasi saya terlebih dahulu. Ketika kultivasi saya mencapai tingkat keempat Raja Bela Diri dan memasuki ranah Raja Siaeng, tidak akan ada banyak orang yang dapat membunuh saya di antara Raja Siaeng. Luming matanya berkilau. Segera, dia mengeluarkan semua cincin penyimpanan 17 anak muda keluarga suci, menyortir kristal roh berkualitas tinggi di dalamnya, dan mengetuknya dengan ringan. 820,000 kristal roh kelas atas. Di dalam cincin penyimpanan 17 pemuda keluarga suci, semua kristal roh berkualitas tinggi berjumlah total 820,000 kristal roh berkualitas tinggi. Luming sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki begitu banyak kristal roh berkualitas tinggi. Sheng Yu sendiri menyumbang 210,000 yuan. Luming dengan senang hati menyingkirkan kristal roh berkualitas tinggi, dan Luming tidak menghitung hal-hal lain untuk saat ini. Oke, sekarang, ayo serang Raja Bela Diri tingkat keempat. Mata Luming berbinar, dan dengan lambaian tangannya, total 50,000 kristal roh berkualitas tinggi muncul. Menabrak, menabrak, menabrak. 50.000 kristal roh kelas atas semuanya meledak, dan energi spiritual langit dan bumi yang kaya ditelan oleh darah Jiulong. Energi spiritual yang tak ada habisnya diubah menjadi esensi sejati, dan Luming mulai menyerang tingkat keempat Raja Bela Diri. Itu adalah das dari tingkat ketiga uang ke tingkat keempat uang. Terobosan akan sangat meningkatkan kekuatan, tetapi kesulitan untuk menerobos juga sangat besar. 50.000 kristal roh berkualitas tinggi tidak cukup, jadi Luming mengeluarkan 50.000 lagi. Dengan cara ini, 50,000 diikuti oleh 50,000. Luming menelan 250,000 kristal roh berkualitas tinggi. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, tubuh Luming terus mengaum, topan di dantiannya berputar dengan liar, dan energi sejati yang kuat dan kental, seperti air sungai besar, bergulung dan menderu. 2 jam kemudian, Luming tiba-tiba membuka matanya, dan 2 lampu tombak keluar dari matanya. Tingkat keempat Raja Wu, akhirnya berhasil menembus. Luming melangkah maju, dan dengan pikiran, dia meninggalkan kuil tertinggi dan muncul di puncak gunung. Ledakan! Esensi sejati Luming sedang berjalan, dan dia tiba-tiba menginjak kakinya. Kaki yang penuh energi sejati menginjak puncak gunung, dan puncak gunung itu sepertinya dibombardir oleh berat ratusan juta kati, membuat raungan keras, dan kemudian tiba-tiba meledak. Kerikil memercik, asap dan debu memenuhi udara, seperti ujung dunia. Begitu dia melangkah keluar, puncak gunung setinggi 1.000 meter langsung hancur berkeping-keping, menakutkan dan mengejutkan. Luming melayang di udara, dengan hati-hati merasakan esensi sejati di tubuhnya. Tingkat keempat Raja Seni Bela Diri benar-benar kuat, dan kekuatan esensi sejati sekitar 7 kali lipat dari tingkat ketiga Raja Seni Bela Diri. Namun, kekuatan tempur saya tidak dibesar-besarkan. Luming berbisik. Umumnya, seorang Raja Siaeng pada seni bela diri tingkat keempat 2 tingkat lebih kuat dari seorang Raja pada seni bela diri tingkat ketiga. Misalnya, Sheng Jiang sebelumnya berada di puncak tingkat keempat Wang, jadi kekuatan tempurnya 2 tingkat lebih kuat dari prajurit biasa di puncak tingkat ketiga Wang. Tapi Luming menerobos tingkat keempat Raja Bela Diri, dan kekuatan tempurnya tidak naik ke 2 tingkat. Tingkat keempat Wang begitu kuat, yang pertama adalah energi sejati jauh lebih kental dan kaya, dan yang lainnya adalah konsepsi artistik. Raja Siaeng,
konsep artistik langit dan bumi telah memasuki tingkat pertama Siaeng, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Namun, konsepsi artistik Luming telah mencapai tingkat kesuksesan pertama sebelumnya, dan sekarang dia telah memasuki tingkat keempat Raja Bela Diri. Konsepsi artistik belum meningkat, jadi kekuatan tempur Luming tidak meningkat menjadi 2 tingkat, tetapi telah meningkat oleh beberapa tingkat. Luming berpendapat bahwa dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya sekarang, karena dia seharusnya tidak lebih lemah dari para prajurit di tahap awal Wang tingkat ke-6. Menghadapi seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri, seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri. Ketika konsepsi artistik saya tentang api mengembun menjadi rune konsepsi artistik, kekuatan tempur saya akan meningkat pesat. Pikir Luming. Masih ada 570.000 kristal roh berkualitas tinggi, mari kita simpan untuk saat ini. Setelah keluar, akan ada banyak tempat yang membutuhkan kristal roh. Sekarang, pergilah ke tambang kristal yang dalam. Dengan gerakan tubuhnya, Luming berubah menjadi seberkas cahaya terbang menuju alamat yang tertera di plakat giok dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang sekitar 1 juta mil, ada pegunungan tak terbatas di sekelilingnya. Di pegunungan, ada banyak suku iblis skala yang hidup. Tapi suku iblis bersisik di sini semuanya adalah suku besar, dengan populasi lebih dari 10.000, dan ada banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Luming sendirian, dan dia tidak berani menarik perhatian suku iblis berskala besar tersebut. Jika ada setan skala yang merupakan raja yang hebat, dia akan mati. Ini areanya. Mata Luming berkilat. Menurut tanda di peta, seharusnya ada di area ini. Luming terbang tinggi ke langit, bersembunyi di awan, menahan napas, dan menyatu dengan awan, kemudian energi sejatinya menyembur keluar, dan awan perlahan terbang ke depan. Luming menunduk. Setelah beberapa saat, itu di sana. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Di antara gunung-gunung di bawahnya, terdapat sebuah puncak gunung kecil yang sangat aneh. Puncak lainnya ditumbuhi rumputan hijau dan pepohonan besar. Dan di gunung kecil ini, semua tumbuhan berwarna merah menyala, seolah-olah seluruh gunung terbungkus api. Puncak gunung kecil inilah yang oleh Sheng Yu disebut urat kristal kebenaran yang mendalam. Luming tidak segera keluar, tetapi terus bersembunyi di awan dan mengawasi sekelilingnya. Setelah beberapa saat, ada penemuan. Di puncak gunung terdekat, Luming melihat sosok melintas. Setelah itu, Luming merasakan dengan hati-hati, dan tentu saja, ada sejumlah besar prajurit di sekitar puncak, setidaknya 100 atau lebih. Jika Luming tidak merasakan aura terkendali dari orang-orang ini, mereka tidak akan bisa merasakannya. Benar saja, ada penipuan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah anggota keluarga suci. Giok suci itu benar-benar tidak memiliki niat baik dan berbohong kepadaku untuk datang ke sini. Jika aku bergegas keluar seperti ini, aku pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, anggota keluarga suci itu menyergap pegunungan di sekitarnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa yang kamu tunggu? Mata Luming berkedip, dan berbagai pikiran terus berkelebat di benaknya. Segera, dia mencoba yang terbaik untuk menahan nafasnya, berusaha untuk tidak mengeluarkan nafas apapun, agar tidak ketahuan oleh anggota keluarga suci. Luming mengendalikan awan, dan hanya berputar-putar di langit di area ini, menunggu. Di salah satu puncak, di bawah pohon tua, beberapa sosok muda duduk bersila. Apa-apaan? Orang itu Sheng Yu, kenapa dia belum datang? Sudah melewati waktu yang ditentukan. Salah satu pria muda jangkung berkata dengan sedih. Saya mendapat kabar, pria itu mengejar dan membunuh seorang pria bernama Luming, mencoba melakukan pelayanan berjasa di depan Tuan Muda Xing Chen. Pemuda lain dengan wajah pucat mencibir. Pria Sheng Yu itu hanya ingin menyanjung Tuan Muda Xing Chen setiap hari. Lupakan saja, jika dia kehilangan lusinan orang di sisinya, itu bukan masalah besar. Dia akan datang atau tidak. Pemuda jangkung itu mendengus dingin. Segera, beberapa orang mengobrol tentang hal-hal lain dengan suara rendah. Bab 529 Melei. Waktu berlalu dengan cepat, 1 hari berlalu dalam sekejap mata, dan tidak ada gerakan sama sekali.
Saat malam tiba di hari kedua, terdengar semburan suara menusuk di kejauhan. Itu seseorang dari sekte mayat surgawi. Mata Luming menyipit, dan di kejauhan, peti mati berterbangan satu demi satu, setidaknya berjumlah 50. Tampaknya anggota keluarga suci ini ada di sini untuk menyergap sekte mayat surgawi. Menarik. Mata Luming berkilat. Desir. Desir. Lebih dari 50 peti mati langsung menuju ke tambang kristal yang dalam. Saat berikutnya, semuanya tergantung di atas urat kristal yang dalam. Kakak, semak terbuka, dan beberapa penjaga mayat berjubah hitam keluar. Hei, sepertinya berita itu benar. Memang ada urat kristal yang memiliki makna mendalam di sini. Seorang penjaga mayat tertawa dingin. Ayo mulai menggali, kata penjaga mayat lainnya. Pada saat ini, prasasti tiba-tiba muncul di sekitar urat kristal seni mendalam yang menonjol dari mutasi, bersinar terang. Dalam sekejap, topeng besar terbentuk, menyelimuti anggota sekte mayat surgawi. Tidak, ini formasi prasasti, mundur. Seorang penjaga mayat berteriak, mengendalikan pemurnian mayat, dan hendak bergegas keluar. Memanggil. Memanggil. Di topeng, Liksaber tiba-tiba muncul, menusuk ke arah penjaga mayat dan penyuling mayat. Ledakan. Ledakan. Terdengar suara berderak, dan penjaga mayat serta penyuling mayat diledakkan kembali. Desir. 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 Pada saat ini, sosok-sosok keluar dari pegunungan dan hutan di sekitarnya. Lebih dari 100 sosok mengepung anggota sekte mayat surgawi. Di Tianshenwei. Sialan, kamu adalah anggota keluarga suci? Kami jatuh cinta padanya, teriak seorang penjaga mayat. Sekarang aku tahu, sudah terlambat. Semua bajingan dari sekte mayat surgawi, mohon dengan patuh mengubahnya menjadi hadiahku. Pria muda jangkung di rumah suci tertawa. Jelas, keluarga kudus dipimpin oleh mereka. Cepat, cepat keluar, seorang penjaga mayat berteriak. Kakak di antara lebih dari 50 peti mati, total lebih dari 50 mayat halus muncul, dengan rantai besi terbang melintasi langit, meledak ke arah topeng ke segala arah. Kendalikan formasi besar dan bunuh jeroan dari sekte mayat surgawi. Pria muda yang agak pucat di keluarga suci memberi perintah. Segera, 36 orang terbang ke segala arah formasi prasasti, menyemburkan energi sejati mereka, memanipulasi formasi prasasti dan melancarkan serangan. Dalam pertempuran prasasti, cahaya menjadi lebih terang, dan pedang Ki terbentuk satu demi satu, membunuh ke arah sekte mayat surgawi dan banyak penyuling mayat. Ledakan! Ledakan! Untuk beberapa saat, raungan berlanjut. Tidak. Pada saat ini, pemuda pucat itu berkata. Ada apa? Tanya pemuda jangkung itu. Jumlah penjaga mayat salah. Hanya ada 20 atau lebih penjaga mayat dalam formasi. Meskipun ada 50 peti mati, hanya ada satu mayat di setiap peti mati tadi. Pria muda pucat itu mengerutkan kening. Kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia berteriak, tidak bagus, hanya sebagian orang dari sekte mayat surgawi yang masuk. Apa? Pria muda jangkung itu tercengang. Hei, elang suci, otakmu masih sangat fleksibel. Pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Desir. Desir. Dari segala arah, terdengar suara menusuk di udara, dan penjaga mayat berjubah hitam muncul satu persatu. Setidaknya ada 30 penjaga mayat di segala arah, dan di samping setiap penjaga mayat ada 2 atau bahkan 3 mayat halus, membentuk pengepungan, mengelilingi anggota keluarga suci. Semua orang di keluarga suci tiba-tiba menjadi pucat. Hei, hei seorang penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya mencibir, memandang anggota keluarga suci, dan berkata, saya mendapat berita sebelumnya, saya merasa sedikit aneh, untuk berjaga-jaga, saya meminta beberapa orang untuk pergi dulu, dan tentu saja, ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga suci Anda. Dan Anda ingin membunuh kami, hehe, tidak semudah itu. HMPH, jadi bagaimana jika kamu tahu? Terjebak dalam formasi besar, kamu masih akan mati jika kamu kehilangan sebagian dari nomornya.
Elang suci muda yang sedikit pucat berkata dengan dingin. Benarkah? Hari ini, kamulah yang mati, bunuh. Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya memancarkan pandangan tirani di matanya, dengan niat membunuh, dan meraung. Bunuh! Bunuh! Para penjaga mayat berteriak satu demi satu, dan mayat halus melambaikan rantai besi mereka dan membunuh semua orang di keluarga suci. Bunuh! Sheng Ying juga meraung, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang keras, lengannya bergetar. Seperti gosok, dia membunuh penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya. Kekuatan tubuh yang kuat terungkap sepenuhnya, dan basis kultivasi Wang di tengah tingkat ke-6. Bunuh! Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya berteriak dengan dingin. Di sampingnya, dua mayat halus membunuh elang suci. Kedua mayat halus ini keduanya berada di tingkat pertengahan ke-6 Raja Wu. Pada saat yang sama, pemuda dengan tahi lalat di antara alisnya juga menyerbu ke arah elang suci, menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan, juga di tahap tengah tingkat ke-6 Raja Wu. Ledakan! Ledakan! Setelah beberapa raungan, Sheng Ying bertarung melawan dua mayat halus dan seorang penjaga mayat dengan level yang sama sendirian, tanpa kehilangan keuntungan sedikit pun. Dalam hal kekuatan tempur, para jenius keluarga suci memiliki keunggulan. Dan keuntungan dari sekte mayat surgawi adalah pemurnian mayat, jumlah mayat yang dimurnikan banyak, dan mereka kebal, dan mereka tidak takut mati. Ledakan! Ledakan! Raungan berlanjut, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama. Penjaga mayat dalam formasi prasasti juga mengendalikan mayat pemurnian, menyerang formasi prasasti dengan panik. Tapi pertarungan prasasti sangat kuat, dan tidak bisa dipatahkan sama sekali untuk sementara waktu. Tanpa diduga, saya terjebak dalam pertempuran besar. Lu Ming menahan napas, tetap tidak bergerak, dan menonton dengan tenang. Menabrak! Menabrak! Pada saat ini, tanah di sekitar urat kristal seni yang mendalam bergelombang, dan monster hitam seperti macan kumbang keluar dari tanah. Monster-monster ini mengayunkan cakar mereka, dan tanah terus meledak. Tidak, mayat iblis ini akan menghancurkan fondasi formasi, teriak elang suci. Serang mayat iblis itu! Pria muda jangkung dari keluarga suci meraung. Awalnya, 36 pemuda dari keluarga suci yang mengendalikan formasi tidak peduli untuk mengendalikan formasi lagi, dan melancarkan serangan terhadap mayat monster itu. Namun, karena sebagian dari fondasi formasi telah dihancurkan, kekuatan formasi prasasti menjadi sangat lemah. Dalam formasi besar, mayat-mayat halus itu menyerang dengan lebih panik, dan formasi besar itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sialan! Geram Sheng Ying. Mati! Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya memanipulasi mayat itu dan menyerang elang suci dengan panik. Dua penjaga mayat berdiri di depannya, menyerang tanpa rasa takut. Serangan elang suci mendarat di mayat pemurnian, hanya menyisakan sedikit bekas luka, sementara penjaga mayat itu sendiri bersembunyi di belakang dan membiarkan tangannya menjadi dingin. Ah! Saat ini, seseorang berteriak, keluarga kudus, seseorang terbunuh. Serang penjaga mayat itu, jangan bergulat dengan mayat yang memurnikan. Elang suci meraung. Ledakan. Pada saat ini, formasi prasasti di bawah benar-benar runtuh, dan penjaga mayat serta penyuling mayat dalam formasi bergegas keluar dengan panik dan bergabung dalam pertempuran. Untuk sesaat, semua orang di keluarga suci benar-benar dirugikan. Dari waktu ke waktu, beberapa penguasa keluarga suci dibunuh. Namun, sekte mayat surgawi juga tidak enak badan. Penjaga mayat dari sekte mayat surgawi relatif lemah dalam kekuatan tempur, dan mereka mudah diserang oleh tangan hitam dalam jarak dekat. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, penjaga mayat dari sekte mayat surgawi terbunuh. Bab 530, Lu Ming bergerak. Selama penjaga mayat dari sekte mayat surgawi mati, mayat halus yang dia kendalikan akan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, anggota keluarga suci mati-matian menyerang para penjaga mayat itu. Membunuh! 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 Kedua belah pihak telah bermata merah.
Energi meledak, rantai besi terlempar ke langit, dan darah terisi. Orang-orang terus dibunuh dan jatuh ke tanah. Tetapi secara umum, orang-orang dari keluarga suci benar-benar dirugikan. Tak lama kemudian, puluhan orang tewas. Keluarga suci memiliki total sekitar 100 orang, sedangkan sekte mayat surgawi hanya memiliki 50 penjaga mayat, tetapi setiap penjaga mayat membawa 2 hingga 3 mayat halus, dan jumlah totalnya mendekati 200. Bunuh. Sheng Ying mengenakan sepasang sarung tangan prajurit roh, dan cakarnya sangat terang sehingga sepertinya bisa merobek semuanya. Tapi 2 mayat pemurnian menjeratnya dengan erat, dan di belakangnya, penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alis mereka terus melancarkan serangan diam-diam. Sialan! Mata elang suci memerah, dia melihat ke atas ke langit dan berteriak, mengabaikan rantai besi yang menimpanya, dia bergegas mendekat. Engah! Sebuah rantai melewati bahunya. Elang suci meraung, mengambil kesempatan ini, bergegas melewati, dan akhirnya menghindari 2 mayat pemurnian, dan bergegas menuju penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya. Mati! Sosok elang suci secepat kilat, dan cakarnya menembus kehampaan, meraih jantung penjaga mayat. Ekspresi ngeri melintas di mata penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya, dan pedang di tangannya menebas, mencoba yang terbaik untuk melawan elang suci. Selama dia bisa memblokir gerakan elang suci, kedua mayat halus itu akan bisa tiba. Namun, kekuatan tempur penjaga mayat itu sendiri tidak tinggi, dan tidak bisa dibandingkan dengan para jenius seperti Sheng Ying. Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya mencoba yang terbaik, tetapi dia tetap tidak memblokirnya. Dengan letupan, darah terciprat kemana-mana, dan salah satu lengannya dirobek oleh elang suci. Tepat pada saat ini, 2 mayat halus tiba. Bunuh, bunuh, bunuh dia! Penjaga mayat itu meraung dengan tahi lalat di antara alisnya. Kedua penjaga mayat itu bergegas menuju elang suci tanpa takut mati. Bahu Sheng Ying tertusuk oleh rantai besi barusan, dan kekuatannya sedikit melemah, jadi dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Ah! Pada saat ini, jeritan menakutkan datang. Holy Chong! Sheng Ying meraung. Kali ini, di antara keluarga suci, ada 3 orang yang mencapai tingkat ke-6 Raja Wu. Sheng Ying, pemuda jangkung itu, dan Sheng Chong. Namun, di sisi sekte mayat surgawi, ada juga 3 penjaga mayat yang telah mencapai tingkat ke-6 Raja Wu, dan ada sebanyak 7 penjaga mayat untuk memurnikan mayat. Saat ini, Sheng Chong dikepung oleh 3 mayat Wang Liuzong, dan akhirnya kalah, dan ditusuk kesaringan dengan rantai besi. Dengan jatuhnya Raja Wu Liu Chong, moral keluarga suci menjadi sangat lemah. Orang-orang terus terbunuh. Sebelum dan sesudahnya, lebih dari 50 orang meninggal secara tragis di tempat. Kembali, kembali! Elang suci meraung. Jika ini terus berlanjut, anggota keluarga suci mungkin akan musnah seluruhnya. Tidak semudah itu untuk pergi. Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya sangat marah. Penjaga mayat terus memanipulasi mayat yang memurnikan, memusnahkan dan membunuh anggota keluarga suci, dan sekitar 50 anggota keluarga suci yang tersisa dengan putus asa berkumpul bersama dan bergegas menuju satu arah. Anggota keluarga suci berkumpul untuk mundur, dan anggota Tian Shizong tidak dapat menghentikan mereka. Setelah beberapa mayat ditinggalkan oleh anggota keluarga suci, mereka berhasil keluar dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Memo dari Sekte Mayat Surgawi, aku, Elang Suci, akan mengingat akun ini. Suara itu datang, tetapi orang itu telah menghilang. HMPH, kalian melarikan diri dengan cepat. Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya penuh dengan api di matanya, dan melanjutkan, cepat dan kumpulkan mayat keluarga suci ini, bawa kembali dan perbaiki menjadi mayat halus, dan cepat gali mayat-mayat ini. Batu kristal dari makna mendalam di gunung. Pemuda dengan tahi lalat di antara alisnya memerintahkan dengan keras bahwa anggota keluarga suci pasti akan menyelamatkan para prajurit ketika mereka kembali. Dan sekarang kita harus bergegas. Penjaga mayat lainnya bertindak cepat. Dan penjaga mayat dengan tahi lalat di alis berdiri di udara, menjalankan latihan untuk menyembuhkan luka.
Dia baru saja dirobek oleh elang suci, dan vitalitasnya terluka parah. Dia bahkan tidak menyadari bahwa awan perlahan melayang di atas kepalanya. Luming bersembunyi di awan. Di mata Luming, ada niat membunuh yang dingin. Ya, dia akan melakukannya. Penjaga mayat ini, hanya beberapa di tingkat ke-6 Raja Bela Diri, berbahaya baginya. Selama dia membunuh beberapa penjaga mayat di tingkat ke-6 Raja Bela Diri dengan guntur, penjaga mayat lainnya tidak ada artinya. Takut dengan. Terutama, ada peluang bagus saat ini, bagaimana mungkin Luming melewatkannya. Tanpa suara, Demon Suppressing Spear muncul di tangannya. Saat berikutnya, pukulan ekstrim. Luming berubah menjadi cahaya senjata, dan membunuh penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya dari awan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah, tidak bagus. Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya tiba-tiba ketakutan, tapi sudah terlambat. Engah! Kepala penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya meledak, dan dibunuh oleh Luming dengan satu pukulan. Tidak, serangan musuh. Penjaga mayat lainnya bereaksi satu demi satu, meraung ketakutan, memanipulasi mayat pemurnian, dan bergegas menuju Luming. Tapi Luming menggunakan langkah 9 naga, melangkah keluar, bergegas ke langit, melambaikan satu tangan, dan guntur berkumpul di langit. Hancurkan untukku. Luming mengirim telapak tangan ke bawah, dan langit yang dipenuhi guntur menyerang ke arah penjaga mayat di bawah. Apakah itu penjaga mayat atau penyuling mayat, mereka semua sangat takut pada guntur. Zizi Xiaeng, seorang penjaga mayat di bawah raja, terkena guntur dan berteriak, sejumlah besar gas mayat keluar dari tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah, di mana dia terbunuh. Adapun penjaga mayat yang menjadi raja atau lebih, meskipun mereka tidak mati, mereka menderita luka dengan derajat yang berbeda-beda. Bunuh! Luming menyerbu ke dalam kelompok penjaga mayat dengan tombak di tangannya. Dia dengan sengaja menghindari penjaga mayat dari dua raja bela diri tingkat 6 dan mayat halus mereka, dan secara khusus membunuh penjaga mayat yang merupakan raja bela diri tingkat 4 dan 5. Engah! Engah! Luming menggunakan langkah-langkah 9 naga. Kecepatannya terlalu cepat, dia dengan mudah menghindari mayat pemurnian dan membunuh penjaga mayat. Ini membuat penyempurnaan mayat penjaga mayat tidak berguna. Sialan, sial. Dua penjaga mayat di tingkat ke-6 Raja Bela Diri melompat dengan marah. Memo dari Sekte Mayat Surgawi, mati. Mata Luming penuh dengan niat membunuh. Dia memikirkan Lao Zuang dan 49 orang yang datang bersamanya dari timur, dia bersumpah untuk membalaskan dendam mereka. Memanggil. Memanggil. Tombak itu menusuk dengan keras, dan dua orang lagi tewas. Mundur, mundur, ayo bunuh dia. Teriak penjaga mayat lapisan ke-6 Wang. Dua penjaga mayat Wang Liuzhong mengendalikan 5 mayat halus dan mengepung Luming, melambai-lambaikan rantai besi, mencoba menghalangi mundurnya Luming. Selain itu, ada 3 penjaga mayat lainnya yang telah menjadi raja, dan mundur dengan cepat. Adapun penjaga mayat di bawah Raja Xiaeng, mereka semua mati. Dalam pertempuran dengan keluarga suci barusan, hanya selusin penjaga mayat yang tewas dalam pertempuran Sekte Mayat Surgawi, dan ada lebih dari 30 lainnya. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, hanya tersisa 5 orang yang dibunuh oleh Luming. Luming hanyalah musuh bebuyutan mereka. Alasan utamanya adalah penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan, dan tidak ada yang bisa menahan Luming. Itulah mengapa Luming membunuh begitu banyak orang seperti memotong melon dan sayuran. Bunuh kalian semua sekarang. Luming menatap penjaga mayat dari 2 Wang Liuzhong. Tombak tersapu, mematahkan rantai besi di sekitarnya satu persatu. Dandan, hancurkan. Saat berikutnya, Luming menampar Dandan. Desir. Dandan terbang langsung, menerobos rantai besi, dan menghancurkan penjaga mayat secara langsung. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.